Hai teman, kembali lagi bersama saya yang akan membacakan novel yang berjudul Terpaksa Menikahi Pak Ustadz Season 2. Ini merupakan episode terakhir pada season 2 ini. Mimin ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua. Mimin akan usahakan akan ada season ketiga yang membahas tentang anak-anak Syafiq yang sudah mulai dewasa, yang punya kehidupan mereka sendiri. Mimin ucapkan terima kasih sekali lagi. Baiklah, langsung saja kita mulai. Season 2, bab terakhir, bab 51. Sebelum jam makan siang, Azam sudah keluar dari kantornya. Ia akan menemui Aluna. Rasanya tidak tenang karena belum menuntaskan permasalahan tadi malam. Kerja saja tidak bisa fokus. Ia sengaja tidak memberitahu wanita itu jika dirinya akan datang ke sana. Aluna pasti masih sibuk dengan pekerjaannya, apalagi belum jam istirahat. Azam sekalian ingin mengajak istrinya untuk makan siang bersama. "Lis, Luna ada di dalam?" Tanya Azam pada Lisda, yang kebetulan bertemu dengannya saat Azam keluar dari lift. Dan Lisda akan masuk. "Ada kok pak, lagi istirahat juga. Kerjaannya baru selesai," jawab Lisda. Azam menganggukkan kepalanya, lalu melangkah menuju ruangan sang istrinya. Tidak terdengar apapun dari dalam ruangan. Sepertinya Aluna benar-benar istirahat, atau mungkin masih melanjutkan pekerjaannya. Tanpa menimbulkan suara, Azam mendorong pintu ruangan itu, berniat mengagetkan sang istri. Tapi malah ia yang dibuat kaget saat melihat Aluna menangis sesegukan. Aluna tidak bisa melihat keberadaan Azam karena ia menunduk dan menenggelamkan wajahnya di atas tangan yang terlipat di meja. "Ibu, aku belum bisa jadi perempuan setegar ibu. Adalah masalah sedikit sama Mas Azam aja, aku cengeng banget," gumamnya. Mendengar itu, hati Azam seperti diremas kuat. Apa yang terjadi tadi malam? Di mata Azam itu hal biasa saja, tapi tidak untuk Aluna. Perlakuan Azam berhasil menyakiti hatinya dengan lelaki itu yang bersikap dingin. Aluna seorang wanita. Ia peka. Ia tahu jika Azam tadi malam tidak benar-benar menyelesaikan masalah mereka. Lelaki itu berjalan mendekat dengan tatapan mata nanar. Ia merasa bersalah karena istrinya saja sampai menangis seperti ini karena dirinya. Aluna memang jarang menceritakan keluh kesah yang dirasakannya pada Azam, karena ia tahu suaminya juga pasti memiliki masalah dan pekerjaan yang banyak di kantor. Ia hanya tidak ingin membuat beban pikiran Azam semakin bertambah. "Aluna?" Mendengar suara yang dikenalnya, ia langsung berdongak sampai terlonjak kaget karena tiba-tiba Azam sudah ada di hadapannya. Dengan cepat ia menghapus kasar air matanya. "Mas, kapan kamu datang? Kok nggak bilang-bilang?" tanyanya sambil tersenyum lalu bangkit, mencoba menyembunyikan. Pun sebenarnya percuma, karena Azam sudah melihat wanita itu menangis sesegukan. Perasaan wanita itu sangat sensitif, jadi wajar jika mudah menangis. Menangis itu bukan cengeng, bahkan air mata itu sebenarnya rahmat dari Allah. Azam langsung menarik Aluna ke dalam pelukannya. "Maaf karena aku belum bisa jadi suami yang baik buat kamu. Aku bahkan sampai gak bisa menebak perasaan istri aku sendiri," ucap Azam. Pelukannya terasa sangat erat. Tangan Aluna yang tadinya berada di kedua sisi tubuhnya kini terangkat membalas pelukan Azam. Tidak ada kata yang terucap. Mereka hanya sama-sama menikmati pelukan hingga terdengar suara isak tangis. Bukan dari Aluna, melainkan Azam. Punggung lelaki itu bahkan sampai bergetar karena tangisannya. Seorang laki-laki
itu jarang menangis, dan sekalinya menangis pasti ada sesuatu yang sangat menyakitkan. Maaf, karena banyak yang aku sembunyikan dari kamu, ungkap Azam. Hati Aluna mulai merasa tidak karuan mendengar pengakuan Azam. Selama ini, ia merasakan itu, tapi tidak ingin menduga-duga dan mencoba mengabaikan. Tapi ternyata firasatnya memang benar. Ada sesuatu yang disembunyikan oleh sang suami. Aluna melepaskan pelukannya. Jemari lentiknya menghapus tetesan air mata yang membasahi pipi Azam. Tenangi dulu perasaan kamu, baru kita bicara ya. Ia mengajak Azam untuk duduk di sofa, memberikan air pada lelaki itu. Aluna bahkan bisa merasakan tangan Azam berkeringat dan dingin. Setelah merasa lebih baik, Azam mulai bercerita. Maaf, karena aku gak jujur sama kamu. Selama ini, aku sering bolak-balik ke Medan. Itu bukan buat pekerjaan. Akui Azam. Perasaan Aluna tidak karuan. Ia malah jadi takut Azam mengatakan hal yang akan menyakiti hatinya. Terus buat apa, Mas? Aku menjaga Zahira dan anaknya. Baru awal cerita saja hati Aluna sudah tercubit seperti ini. Tapi ia menahan diri untuk tidak menghakimi sebelum mendengar semuanya. Tangannya semakin digenggam erat oleh Azam. Mereka siapa? Ditanya seperti itu, Azam menunduk. Air matanya kembali menetes. Bayangan kejadian itu seolah-olah ada di pelupuk mata. Cukup lama Azam berusaha mengendalikan diri. Ia bahkan menguatkan dirinya sendiri untuk menceritakan semua ini pada sang istri. Karena tidak mungkin selamanya disembunyikan. Azam menarik napas panjang sebelum lanjut bicara. Mencoba membendung, tapi air mata itu terus mengalir tanpa henti. Hatinya bergemuruh. Mereka istri dan anak dari orang yang Mas tabrak 1,5 tahun yang lalu, ucap Azam dengan terbata-bata. Mata Aluna terbelalak kaget. Mas, nabrak orang? Azam mengangguk. Dari tadi ia terus menunduk, tidak berani menatap mata Aluna. Terus, bagaimana kondisi orang itu? Tidak kuasa lagi menahan. Tangisan Azam semakin pecah. Aluna mencoba menenangkan dengan memeluk lelaki itu. Dia meninggal. Innalillahi. Aluna ikut menangis. Ia bisa mengerti bagaimana perasaan suaminya. Rasa bersalah selalu menghantui Azam setiap waktu. Hidupnya seperti tidak tenang setelah kejadian itu. Semua yang terjadi memang murni kecelakaan. Tidak ada unsur kesengajaan. Salah satu alasan kenapa ia memperlakukan Zahira dan anaknya dengan baik. Tapi mungkin cara Azam itu terlalu berlebihan. Apalagi ia sampai menyembunyikan semua ini dari Aluna. Tidak mudah bagi Azam untuk mengakui kesalahannya, apalagi sampai merenggut nyawa seseorang. Mungkin ini kecelakaannya bukan keinginan Azam. Aku pembunuh, cicit Azam di sela tangisannya. Aluna menggelengkan kepalanya. Semua ini takdir, Mas. Kamu juga gak menginginkan ini. Ia mencoba menenangkan Azam. Meskipun dirinya sendiri ikut menangis. Bisa dibayangkan, selama 1,5 tahun Azam tidak bisa hidup dengan tenang. Meskipun sudah memperlakukan Zahira dan Ibrahim dengan baik, tapi rasa bersalah itu seolah terus melekat dan enggan untuk pergi. Bisa kamu bawa aku bertemu dengan Zahira? Azam mengangguk.
Mata Azam masih memerah saat mereka sampai di rumah Zahira. Aluna sama sekali tidak melepaskan genggaman tangan sang suami. Di saat seperti ini, Azam membutuhkan support dari istrinya. Sebenarnya banyak pertanyaan yang bersarang di benak Aluna, termasuk kenapa suaminya tidak dipenjara. Bukan menginginkan hal itu, tapi di zaman seperti ini, hal kecil saja bisa diperkarakan, apalagi soal kecelakaan yang sampai menewaskan orang. Pintu rumah terbuka. Zahira kaget karena Azam tidak datang sendirian. Dengan ramah, ia mempersilakan Aluna dan Azam untuk masuk. "Boleh saya bertanya?" Aluna menatap Zahira yang duduk di hadapannya. "Iya, silakan Mbak," jawab Zahira. Kebetulan Ibrahim sedang tidur saat itu. "Kamu tahu soal kecelakaan itu?" "Iya." "Kamu tahu saya yang... maaf, suami saya yang menabrak suami kamu?" "Iya, saya tahu Mbak." Muncul rasa curiga pada hati Aluna. Ia berpikir ada hubungan lain antara Zahira dan Azam. Apalagi menurutnya tidak mungkin jika sampai Zahira tidak melaporkan kejadian ini pada polisi. Apalagi kecelakaan ini sudah merenggut nyawa suaminya. "Apa kamu nggak melaporkan kejadian ini ke polisi?" Zahira menggelengkan kepalanya. "Saya tidak menuntut Bang Azam atas apa yang terjadi." "Kenapa?" Aluna semakin curiga. Zahira menunduk. Ia meremas tangannya sendiri. Air mata yang tidak terbendung kini menganak sungai di pipi. "Semua yang terjadi sudah kehendak Allah. Dan saya merasakan bagaimana tidak enaknya saat tidak mendapat kasih sayang. Saya tidak ingin sampai anak kalian merasakan hal yang sama. Apalagi sampai bertanya-tanya kenapa ayah bisa ada dalam penjara. Kalau saya menuntut Bang Azam, anaknya akan menjadi korban. Mungkin Mbak yang sudah dewasa mengerti kalau misalkan Bang Azam dipenjara. Tapi anak belum tentu." Zahira menghentikan ucapannya, menghapus kasar air mata yang semakin turun deras. Ia sudah terbiasa hidup tanpa kasih sayang dari orang tua, dan ia tidak ingin sampai anaknya Azam dan Aluna tumbuh tanpa kasih sayang seorang ayah, hanya karena Azam yang berada di dalam penjara. Bukan hanya itu, saat sudah dewasa nanti, bisa saja Zaiba mengetahui ayahnya mantan narapidana. Bisa dibayangkan bagaimana perasaan anak itu. Meski mereka masih muda, tapi Zahira bisa berpikir dewasa karena ia dipaksa untuk dewasa oleh keadaan. Mendengar semua penjelasan Zahira membuat Aluna malu. Ia berpikir yang tidak-tidak pada wanita itu. Ternyata hati Zahira begitu baik sampai ia memaafkan Azam atas semua yang terjadi. "Saya juga mau minta maaf selama ini menyusahkan Bang Azam. Kalau karena keberadaan saya masih membuat Bang Azam merasa bersalah, saya akan pulang ke Medan." Tanpa bicara, Aluna langsung memeluk Zahira. "Tetap di sini. Kalau kamu pergi, Mas Azam akan merasa bersalah seumur hidupnya. Terima kasih karena kamu memaafkan Mas Azam." "Terbuat apa dari hati kamu, Zahira, sampai kamu setegar ini?" Kedua wanita itu menangis bersamaan. Setelah mengatakan semuanya pada Aluna, setidaknya Azam merasa lega. Tidak ada lagi yang disembunyikan dari sang istri. Kehilangan orang yang dicintai itu menyakitkan. "Jadi saya nggak mau Mbak dan Zaibah mengalami, meskipun hanya untuk beberapa tahun." Jika diperkarakan, Azam akan dipenjara selama 6 tahun. Jelas itu waktu yang lama. Selama 6 tahun itu Azam akan kehilangan momen
bersama dengan anak dan istrinya. Apalagi saat ini Zaibah sedang dalam masa pertumbuhan. Tanpa dampingan sosok ayah, tentu saja semua itu tidak akan lengkap. Zahira memikirkan bagaimana orang lain di saat kondisinya sendiri seperti ini. Ia hidup hanya berdua dengan anaknya. Ia bukan sok baik, tapi pernah ada di posisi yang jauh dari kata bahagia. Dan ia tidak ingin orang lain mengalaminya juga. Mulai sekarang, Mbak ini kakak kamu. Kamu jangan pernah sungkan untuk minta bantuannya. Aluna menangkup pipi Zahira. Perasaan Aluna semakin tercabik saat tahu Zahira adalah anak panti yang tidak memiliki keluarga lain selain anaknya sendiri. Darah memang lebih kental daripada air. Tapi persaudaraan yang dijalin Aluna dan Zahira akan sangat berarti dan berharga, meskipun mereka tidak sedarah. Jadi, ini bukan vitamin, tanya Aluna, sambil memegang botol yang baru dikeluarkan dari laci. Azam menggelengkan kepalanya. Bukan, itu obat tidur. Semenjak kejadian itu, Azam tidak bisa tenang saat akan tidur. Kecelakaan itu seolah berputar kembali tepat di pelupuk mata. Jangan pakai ini lagi, Mas. Kamu bisa ketergantungan. Aluna berjalan mendekati suaminya yang duduk di tepian ranjang, mengangkat kepala Azam agar lelaki itu mendongak. Maaf, padahal aku janji gak bakalan sembunyikan apapun dari kamu, sesal Azam. Aku juga minta maaf karena belum benar-benar terbuka sama kamu, Mas. Mulai sekarang kita sama-sama untuk saling terbuka ya. Ceritakan apapun itu, meski mungkin hal yang berat. Kita suami istri seharusnya saling menguatkan, bukan saling menyembunyikan. Azam menarik pinggang Aluna memeluk wanita itu. Aluna balas dengan mengelus rambut Azam. Mereka berpelukan dalam kondisi Azam yang sedang duduk dan Aluna tetap berdiri. Kita belajar dari kesalahan. Jangan pernah mengutamakan ego. Selama ini aku sering memikirkan apa yang aku mau tanpa bertanya dulu pendapat kamu, tutur Azam. Lelaki itu mendongak, menatap sang istri. Bukan rumah tangga namanya kalau gak ada masalah. Tapi saling terbuka dan komunikasi menjadi kunci untuk memecahkan masalah. Mungkin kalau kita memang masih saling menutupi, entah apa yang terjadi nantinya. Dan selesai teman, untuk season 2 ini tamat. Mimin akan buat season 3 juga. Tulis ya kolom komentar bagaimana perasaan kalian selama mendengarkan bab 1 dan bab 2 ini. Serta bagaimana pendapat kalian untuk bab 3 nanti. Tulis di kolom komentar ya. Untuk masukan sangat berharga bagi Mimin. Terima kasih. Tamat untuk season 2. Sampai bertemu di season 3. Insya Allah jika teman-teman minat. Bye.